Halo teman-teman Sobat Hunter, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Riz Effendi dari Pancasona Official ya. Nah, di video kali ini lanjut ya, kita akan membahas mengenai sebuah senapan angin. Tetapi hari ini lebih tepatnya kita akan ngobrolin tentang bagaimana merawat sebuah senapan angin ya, supaya bisa awet dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Hari ini akan saya beberkan tuntas dan poin-poinnya akan saya ulas sedetail mungkin. Sebenarnya kalau video ini sudah pernah saya buatkan ya di beberapa bulan yang lalu, video mengenai tentang perawatan senapan angin. Tapi yang video yang lama itu lebih berfokus pada perawatan senapan angin PCP bocah predator taktikal. Kalau yang ini kita pukul rata, kita akan membahas untuk semua jenis senapan angin. Itu untuk perawatannya hampir-hampir sama. Nah, ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan di sini. Nanti silahkan disimak baik-baik dan jangan di skip ya. Soalnya nanti kalau teman-teman lompati videonya, takutnya ada miskomunikasi. Oh ya, dan di sini untuk pengalaman mengenai perawatan sebuah senapan angin berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Maksudnya apa yang saya terapkan di Pancasona Official untuk merawat semua senapan angin yang ada di sini, Oakleaf, Gejluk, PCP, itu untuk poin-poinnya akan saya tunjukkan di video ini. Dan nanti kalau teman-teman tidak setuju atau mungkin teman-teman mau nambahi, boleh silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke ya. Dan jangan lupa tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung aja ngobrol santainya ya, dan jangan di skip. Merawat sebuah senapan angin itu penting ya teman-teman. Jadi nggak hanya asal pakai aja, nggak hanya asal digunakan saja. Kalau teman-teman asal-asalan, ya jawabannya pasti senapan angin nggak awet. Bahkan hanya hitungan hari aja setelah teman-teman belanja, itu pasti ada kendala. Nah, untuk poin pertama ini yang mau saya sampaikan, ini bagi pemula banget yang nggak tahu sama sekali senapan angin dan baru pegang senapan angin. Untuk merawat sebuah senapan angin itu, yang pertama adalah dari segi penempatan. Jadi teman-teman kalau menyimpan atau menempatkan sebuah senapan angin ketika sudah dipakai atau nggak dipakai, lama-lama nggak dipakai nih ya, itu untuk menyimpannya harus diperhatikan. Yang pertama, tempatnya itu harus tidak lembab, kering ya. Yang kedua, hindari adanya benturan atau apa ya, benda-benda yang rawan jatuh atau menimpa dari unit senapan angin ini. Dan kalau bisa nih, kalau menempatkan itu di apa ya, dipastikan dia nggak rawan jatuh. Bisa disandarkan, bisa ditaruh, ditempel di tembok dan sebagainya, atau digantung dan sebagainya, dengan catatan dia nanti tidak rawan jatuh dan tidak rawan tertimpa atau apa ya, tertekan benda-benda keras yang lain. Soalnya kenapa? Senapan angin itu hampir keseluruhannya bahannya logam. Dan ada beberapa sih bagian popor yang menggunakan popor kayu, sehingga nanti kalau teman-teman menyandarkan atau penempatan kurang tepat, dia bisa jatuh, dia bisa tertimpa dengan barang yang berat yang lain dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan yang satunya popornya patah, ada yang lecet, cacat, dan bahkan yang fatalnya lagi di bagian mesin itu ada beberapa cacat yang permanen. Contohnya kayak laras bengkok. Laras bengkok itu sudah nggak bisa dibenerin lagi, dibuang pasti, ganti dengan yang baru, atau tertimpa di bagian chamber dan sebagainya, itu bisa menyebabkan pecah dan sebagainya, itu bisa juga. Jadi untuk penempatan yang utama teman-teman harus perhatikan itu ya. Kalau bisa, kalau penempatan bisa ditaruh di bungkus tas, kemudian disandarkan atau ditaruh di bawah supaya lebih aman. Terus bisa bisa dicantolkan atau dikasih rak kayak gini, kayak punya saya ini, itu lebih aman. Soalnya dia nggak mengganggu untuk beberapa tempat ketika ada orang lewat, ketika mau lihat produk dan sebagainya, itu aman, dia nggak tersenggol. Jadi itu untuk penempatan harus yang dinomorsatukan dan harus diutamakan. Oke? Lanjut, yang poin kedua adalah ini masuk ke fase berikutnya ya, yaitu pemberian pelumas secara rutin. Itu penting. Ya, pelumas ini teman-teman bisa pakai pelumas apa aja. Oli motor yang baru, oli mobil yang baru, atau pakai minyak khusus untuk senapan angin seperti ini bisa. Jangan pakai minyak sisa atau minyak bekas ya. Karena kalau minyak sisa atau minyak bekas itu ada sisa bram. Contohnya kalau oli motor yang bekas atau oli mobil yang bekas itu biasanya ada bram-bram atau kotoran yang nanti bisa menyebabkan tersumbatnya sebuah laras dan sebagainya. Kalau nanti teman-teman kasih itu ada yang nempel-nempel kotorannya, sehingga untuk performanya tidak normal. Oke. Nah,
Untuk pelumas ini bisa teman-teman kalau mau khusus senapan angin ada di Panasonic Official, ordernya lewat WA aja ya. Terus bagian mana aja sih Mas yang harus dikasih pelumas? Nah ini yang sering sekali ditanyakan. Untuk bagian-bagiannya sebenarnya lebih ke mekanik mesin ya. Kalau yang Kalau yang popor dan sebagainya itu nggak begitu berpengaruh, teman yang berpengaruh itu dari segi mesinnya yang sering bekerja. Contohnya aja di grendel atau set levernya itu dikasih aja pelumas, terus tempat masuknya mimis itu dikasih pelumas, settingan power yang ada di belakang rata-rata yang bocah-bocah itu dikasih pelumas dan sebagainya. Kemudian laras, di dalam laras itu bisa kasih pelumas secara rutin. Ya kalau sering dipakai ya 1 bulan 2 kali, kalau jarang dipakai 1 bulan sekali. Ya kemudian dibersihkan menggunakan tusuk laras atau sikat laras sehingga nanti kotoran-kotoran yang ada di dalam laras itu tidak menggumpal. Soalnya kalau menggumpal biasanya akan berkarat sehingga karatnya nanti bisa menyebabkan akurasi kurang bagus, dan yang kedua biasanya mimisnya macet. Itu yang sering terjadi. Jadi pelumas itu penting. Oh ya, di area trigger juga bisa dikasih. Soalnya area trigger itu fungsinya kan ada per di dalamnya. Kalau teman-teman kena air hujan dan sebagainya, kalau nggak dibersihkan, takutnya dia akan keras dan kena karat. Kalau berkarat, pasti untuk performa kinerjanya tidak senormal yang benar-benar yang yang nggak normal lah. Jadi ada pengurangan dari sistem kinerja. Jadi sehingga pelumas ini penting dan wajib hukumnya untuk perawatan jangka panjang ya. Itu nanti tolong diperhatikan. Kalau bingung masih tetap kurang paham bagaimana cara memberikan pelumas pada senapan angin atau bagian-bagian mana yang harus diberi pelumas, teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di kolom deskripsi atau di video ini. Jelas ya? Yang poin ketiga ini yang sering terjadi atau saya menemukan beberapa kasus di mana yang poin ketiga ini sering sekali diabaikan untuk teman-teman sobat hunter semuanya di seluruh Indonesia, khususnya yang para pemula. Ya, yang nomor 3 ini entah yang uklik, gejok ataupun yang PCP, teman-teman tidak dianjurkan untuk pengisian sebuah senapan angin itu melebihi kapasitas. Dan jangan sampai kehabisan angin total. Maksudnya seperti ini. Rata-rata nih ya, senapan angin PCP bocap atau senapan angin PCP atau senapan angin gejluk itu sifatnya dia bisa menyimpan angin, kecuali yang uklik ya. Kita bahas dulu yang gejluk sama yang PCP. Nah, untuk tekanan angin ini bisa menyimpan dan biasanya rata-rata ada manometernya. Nah, itu teman-teman biasanya ada yang mengisi over kapasitas. Senapan angin yang ada di Panasonic Official sudah saya jelaskan di beberapa waktu yang lalu. Ketika menggunakan senapan angin jenis ini nih, itu harap dimohon pengisian anginnya tidak melebihi kapasitas yang dianjurkan, yaitu maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih dari itu dan jangan sampai kehabisan angin total. Jadi itu harus diwaspadai dan harus diperhatikan. Kenapa? Kalau tekanan anginnya dia over kapasitas, jangka panjangnya itu bisa menyebabkan kebocoran, kerusakan seal, dan gagal fungsi dari sebuah senapan angin. Contohnya ya bisa meledak dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Dan yang kedua, ketika tekanan anginnya habis total, sering terjadi itu bisa menyebabkan seal yang ada di dalam senapan, entah seal itu sekat tabung, seal valve, seal valve dan sebagainya, itu bisa kalau sering terjadi angin habis total itu akan rusak. Jadi sehingga harus dipertahankan ya, minimal kalau enggak dipakai atau sering enggak ditaruh atau enggak dipakai dalam jangka panjang, itu harus diisi angin ya minimalnya 300 sampai 400 PSI. Itu kalau yang gejok sama yang PCP. Kalau yang uklik gimana Mas? Nah, uklik juga sama. Kalau uklik itu kan ada batasan maksimal pompanya tuh. Ya rata-rata kalau uklik yang ada di Indonesia atau di Panasonic Official itu menggunakan minimal pompanya 5 sampai 6 kali. Maksimalnya 7 sampai 8 kali. Itu jangan sampai lebih. Kalau lebih itu bisa menyebabkan sealnya nanti pecah atau shakernya itu bermasalah. Kalau kurang angin bisa menyebabkan mimisnya macet. Jadi sehingga harus tengah-tengah, minimalnya 5 sampai 6 kali pompa, maksimalnya ya bisa sampai 7 8 kali pompa. Itu tidak boleh ditawar. Oke. Dan ketika kalau teman-teman punya senapan angin uklik nih, lama nggak dipakai atau mau disimpan dalam jangka waktu yang lama, itu bisa teman-teman isi 1 atau 2 kali pompa angin, kemudian disimpan. Jangan sampai benar-benar keadaan kosong. Sehingga kalau benar-benar keadaan kosong, sinyal itu bisa kering sehingga nanti ketika dimompa dia akan ngempos. Jadi itu pengalaman pribadi saya sih ya. Oke, jelas? Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya ini menyambung di poin yang sebelumnya ya, yaitu tentang kehabisan angin total. Ya, ini juga sering terjadi.
Senapan angin itu sebenarnya jangan sampai kehabisan angin total secara sering atau dalam jangka waktu tertentu, itu jangan terlalu sering kehabisan angin total. Sehingga kenapa? Biasanya kalau kehabisan angin total itu bisa menyebabkan seal. Biasanya yang berpengaruh pada seal. Seal untuk penekan angin dan sebagainya itu pasti ada kendala, maupun uklik maupun gejluk. Jadi waspada. Yang poin ini kalau bisa sih, kalau nanti tekanan anginnya sudah mencapai angka titik atau angka di manometer ya, terutama yang pakai senapan angin PCP atau gejluk yang sudah manometernya menunjukkan angka minim, itu harus diisi ulang. Jangan sampai kehabisan angin total. Karena kalau kehabisan angin total itu susah untuk pompanya yang pertama. Yang kedua, jangka panjangnya bisa menyebabkan sealnya rusak atau bisa pecah dan sebagainya. Itu jadi harus diwaspadai dan mohon mohon dicatat betul-betul. Soalnya kalau ini diabaikan, ya saya nggak berani menjamin senapan anginnya bisa bertahan lama. Pasti servis. Nah, lanjutnya ya, kayaknya yang terakhir nih. Yang terakhir ini, gunakanlah senapan angin sebagaimana mestinya. Maksudnya seperti ini. Senapan angin itu ada perlakuan sedikit khusus di mana itu harus diperhatikan. Contohnya pemilihan mimis. Mimisnya ini harus teman-teman perhatikan ketika menggunakan sebuah senapan angin, karena nggak semua senapan angin itu cocok dikombinasi dengan mimis-mimis yang ada di pasaran, walaupun kalibernya 4,5 mm. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman punya senapan angin uklik nih. Oke, senapan angin uklik teman-teman kombinasi dengan mimis Samyang yang beratnya itu sekitar 16 grain ya, 16 atau 18 grain, dan teksturnya itu agak panjang, super keras, yang itu memang direkomendasikan untuk senapan angin gejluk ataupun PCP. Teman-teman alokasikan ke senapan angin uklik. Jawabannya bisa, cuman untuk jangka panjangnya dan bisa menyebabkan untuk sebuah akurasinya itu ya nggak bagus. Serius, teman-teman bisa coba sendiri. Bisa, teman-teman katakanlah pompa 7-8 kali. Bisa, cuman untuk performanya dia tidak sebagus untuk yang khusus diperuntukkan benar-benar ke senapan angin yang masuk kategori bisa menggunakan mimis Samyang ataupun yang lain. Jadi itu ya. Terus untuk pemilihan mimis ini juga harus diperhatikan. Walaupun sama-sama kaliber 4,5 mm ya, teman-teman harus benar-benar pandai-pandai memilih mimis terutama. Dan kalau teman-teman bertanya ke Panjasona Official ya atau ke tempat saya, ya semua senapan angin yang ada di sini itu bisa menggunakan mimis apapun. Bisa menggunakan mimis apapun dengan catatan kalibernya 4,5 mm dan teman-teman harus pandai-pandai memilih nih. Mau pakai mimis yang untuk akurasi bagus atau untuk power yang dahsyat. Soalnya untuk sifat atau tekstur mimis itu berbeda-beda. Ada yang cenderung mimisnya itu khusus untuk akurasi yang bagus. Ada mimis yang teksturnya itu khusus untuk power yang dahsyat atau daya hancur yang luar biasa. Itu ada. Jadi nggak bisa dikombinasi dalam salah satu, cuman ada. Kalau mimis yang powernya untuk daya hancur yang besar, itu biasanya untuk akurasinya sedikit lebih berkurang. Walaupun bisa masih dimaksimalkan untuk akurasi. Jadi kalau yang akurasinya bagus biasanya untuk daya hancurnya yang kurang besar. Tapi itu tergantung dari pemilihan teman-teman sih. Jadi teman-teman mau pilih mimis yang apa itu boleh, asal harus diperuntukkan benar-benar pada senapan angin yang sesuai. Jangan sampai contohnya tadi teman-teman punya senapan angin uklik kasih mimis Samyang. Ya hasilnya kurang bagus. Soalnya Samyang itu kan harus digunakan pada senapan angin yang powernya besar, maksimal 900 sampai 1100 fps. Di bawah itu jangan sampai ya. Oke. Jadi itu. Kalau teman-teman masih bingung untuk pembahasan tentang hari ini, yang mungkin poin terakhir ini ya, tentang pemilihan mimis dan sebagainya, bisa konsultasi dulu dengan kami, nanti kami siap membantu. Oke. Nah, dan mungkin itu aja informasi di video kali ini tentang bagaimana sih cara merawat sebuah senapan angin ya. Sudah saya jelaskan, sudah saya jabarkan sedetail mungkin, dan saya kembalikan ke teman-teman lagi nih. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan di video kali ini, teman-teman ada yang kurang atau mungkin belum sama sekali melakukan dari tips yang saya berikan. Kalau belum bisa dilakukan, kalaupun sudah bisa teman-teman share pengalaman pribadinya. Kira-kira kalau merawat sebuah senapan angin itu kayak gimana? Soalnya cerita dari saya dan cerita dari teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia pasti berbeda. Siapa tahu nih informasi-informasi yang saya sampaikan atau informasi-informasi yang teman-teman sobat hunter sampaikan
nanti di kolom komentar bisa dibaca oleh para pengguna senapan angin yang lain, sehingga ada referensi, ada masukan-masukan yang lain ketika mau merawat sebuah senapan angin. Itu aja. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video berikutnya ya. Pastinya jangan lupa like, share, subscribe-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Saya Muhammad Daris Effendi harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di next episode. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.